Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini teman-teman semuanya kelas 4? Sehat? Insya Allah ya, semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya kelas 4, sebagaimana yang disampaikan pekan lalu, hari ini ya di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi tentang Quran surat Al-Falaq. Baik teman-teman semuanya, adapun tujuan kita mempelajari surat Al-Falaq ini, yang pertama adalah membiasakan diri kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, memahami makna dan kandungan Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita membahas surat Al-Falaq, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari teman-teman semuanya kita bersama-sama terlebih dahulu membaca surat Al-Falaq. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Falaq. Teman-teman semuanya, untuk artinya, untuk terjemahannya bisa dilihat di buku PAI masing-masing. Selanjutnya kita akan mengenal surat Al-Falaq. Yang pertama, nama surat Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itulah ya penamaan surat Al-Falaq diambil dari ayat pertama. Yang kedua, surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya subuh ya. Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah maka termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, teman-teman, itulah ya sedikit tentang surat Al-Falaq. Adapun di dalam Al-Qur'an, surat Al-Falaq ini menempati urutan ke-113. Di dalam Al-Quran ada 114 surat. Di urutan 113 ada surat Al-Falaq, kemudian di urutan 114 ada surat An-Nas. Adapun kandungan surat Al-Falaq, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya apa?
Artinya kita diminta ya agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan waktu subuh, yaitu di mana waktu ya mulai terang setelah gelap malam. Itulah waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluknya. Maksud dari ayat yang kedua ini adalah manusia memiliki rasa takut. Manusia takut dirinya ditimpa keburukan dari sebagian makhluk Allah. Bisa takut ditimpa keburukan dari hewan buas, kemudian makhluk gaib, ataupun sesama manusia sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah tersebut ya. Karena Allah lah yang menguasai semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksud dari ayat ketiga ini adalah sebagian manusia ada yang takut dengan kegelapan. Bahkan bisa jadi di malam hari kadang muncul hewan yang membahayakan. Serta bisa jadi di malam hari terjadi ya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh sebagian manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Maksudnya dari ayat keempat ini adalah ya agar senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wanita-wanita tukang sihir, di mana para tukang sihir biasanya membuat sebuah benda ya, buhul-buhul, ikatan-ikatan ya, yang dibuat untuk menyihir seseorang, untuk menzolimi seseorang, untuk berbuat buruk kepada seseorang dengan cara menyihir. Nah, sudah selayaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan sihir ini. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Maksud dari ayat kelima ini adalah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari para pendengki. Siapakah orang yang pendengki ini? Orang yang pendengki adalah orang yang apabila melihat orang lain mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengharapkan kebaikan-kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Bahkan ia berusaha untuk menghilangkannya. Maka daripada itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan para pendengki ini. Mengapa surat Al-Falaq ini diturunkan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq ini untuk mengajari Rasulullah dan kita selaku umatnya bagaimana cara berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, khususnya dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kejahatan tukang sihir dan kejahatan orang yang iri hati ataupun dengki. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwidzatain. Artinya dua surat untuk memohon perlindungan. Kesimpulan pertemuan pada hari ini, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai, Allah Maha melindungi. Di dunia ini sering sekali ya, banyak sekali kejahatan yang terjadi baik di waktu siang maupun di waktu malam. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan tersebut. Selain itu juga kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat iri, dari sifat dengki ya, agar hati kita senantiasa bersih ya dari perilaku-perilaku dengki ataupun iri hati. Kita bisa membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika kita akan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
kesimpulan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, senantiasa kita mohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Syahri mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa.